Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kahina, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Sebilah pisau telah disiapkan di balik jubah biru tuanya. Petrus meletakkan pisau tersebut pada batang leher Nyai. Maka dengan perlahan, disertai beberapa mantra aneh, pisau tersebut mulai menggores leher Nyai hingga mengalirkan darah segar dan membasahi altar yang ada di hadapannya. Nyai sama sekali tidak berontak, tidak pula mengeluh sakit. Dia seakan menikmati proses kematiannya sebagai tumbal pemanggilan. Percayalah, sesungguhnya dia sama sekali tidak merasakan kesakitan, melainkan hanyalah kebahagiaan. Dia menjadi penghubung antara kita dan sang agung dewa kita Lucifer, ucap Petrus, lalu mengambil darahnya dan mulai menuliskan sebuah simbol pentagram. Sebuah lambang berbentuk bintang segi 6 menggunakan tinta darah, kemudian menempelkannya persis di atas dadanya yang saat itu sudah tidak bernyawa lagi. Petrus selalu menghidupkan 6 buah lilin, lalu menaburi darah Nyai dengan garam dan arang. Di dalam lambang pentagram, para anggota yang tadinya berdiri mengikuti semua yang dikerjakan oleh Petrus Willeken. Mereka turut membuat lambang pentagram dan mengisi tiap sisinya dengan lilin, seluas tempat mereka bisa duduk di dalamnya. Lilin yang sudah dihidupkan dengan api mereka letakkan di setiap sudut lancip lambang pentagram. Satu lilin mereka pegang, lalu membakar arang kayu di atas lilin itu. Sedikit demi sedikit, mereka menyeletkan ujung jari telunjuk sampai mengeluarkan darah. Dan saat darah keluar, mereka pun meneteskan darah mereka ke dalam api itu, sambil sesekali mengikuti bacaan mantra yang dibacakan oleh Petrus. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Di antara mereka ber-14, tidak ada satupun yang bisa melihat satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka juga tidak mendengar apa-apa. Angin terasa mulai kencang, bulu kuduk berdiri. Ada hawa panas yang teramat luar biasa. Bau hangus begitu terasa kuat menutupi hidung. Rasa panas begitu kuat menyelimuti mereka ber-14. Suara mengaum terdengar menggema. Tubuh Nyai yang tadinya sudah tidak bernyawa tiba-tiba saja mengejang, bergerak tanpa kendali. Darahnya terpercik mengenai mereka. Seluruh permukaan kulitnya mulai ditumbuhi bulu yang halus berwarna abu-abu, mirip seperti bulu babi. Bagian leher yang berdarah tiba-tiba saja terkoyak menumbuhkan kepala baru, hingga muncul perlahan berganti dengan sesosok makhluk. Makhluk itu bertubuh manusia, berkepala mirip kambing, dan bertanduk lancip pada dua sisi. Lilin yang awalnya dihidupkan sebagai proses dari penyambutan mendadak mati tanpa ada sebab. Sebagian orang yang berada di ruangan itu terlihat mulai panik. Keringat dingin bercucuran menunggu apa yang akan terjadi setelah itu. Apalagi mereka mengetahui bahwa yang mereka panggil itu adalah seorang iblis, makhluk licik yang pernah terusir dari langit. Terdengar suara keras dan juga menggema. Meski gelap gulita tanpa ada pencahayaan lampu sama sekali, tetapi tubuh si iblis yang tumbuh dari tubuh si tumbal terlihat menyala, menimbulkan kobaran api kecil yang seakan membentengi tubuhnya dari tiap sisi. Jin sejatinya memang diciptakan dari api yang panas. Untuk membedakan jin asli dan hantu, hasil dari imajinasi otak dapat dilihat dari bekas jejaknya. Contohnya apabila jin yang menyerupai wujud manusia, perhatikan jejak kakinya. Apabila terlihat tanda gosong bekas terbakar, atau kursi bekas dia duduk apabila terlihat seperti hangus akibat terkena api, maka bisa dipastikan bahwa makhluk itu benar-benar jin. Berbeda halnya dengan hantu hasil imajinasi dari otak, tidak ada bekas apapun yang tertinggal pada jejaknya. Sejatinya hantu memang tidak ada, sekalipun ada, sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah hasil ciptaan imajinasi dari otak. Nama Lucifer atau Lucifer diambil dari sumber Alkitab Injil. Mereka digambarkan sebagai sosok malaikat yang taat namun durhaka pada Tuhannya, akibat tidak mau tunduk pada Adam. Berbeda lagi, dalam sudut pandang Islam, tidak mengenal dengan istilah Lucifer, melainkan hanya iblis yang berasal dari bangsa jin. Apabila membandingkan gambaran iblis dan Lucifer, sebenarnya sudah diwakilkan semua pada diri Lucifer. Dengan kata lain, orang-orang kafir yang tidak mau atau enggan menerima ketauhidan dan memerangi agama Islam secara terang-terangan, perilaku mereka sebenarnya sama derajatnya dengan iblis.
Dan iblis ada dari golongan jin, sedangkan setan berasal dari dua golongan, yaitu jin dan manusia. Golongan ini Allah gambarkan dalam surat pendek An-Nas. Kembali ke cerita. Lasmi yang berdiri di antara mereka dapat melihat dengan begitu jelas seperti apa bentuk dari perwujudannya. Saat melihat wajah makhluk tersebut, ternyata berbeda jauh dari cerita yang digambarkan ataupun yang diceritakan oleh orang tua zaman dahulu. Iblis selama ini selalu digambarkan dengan bentuk yang seram. Sebenarnya bukanlah seram, melainkan begitu jelek. Tidak akan membuat orang takut. Bahkan sebaliknya, justru bagi orang yang memiliki kelemahan iman akan ada timbul rasa menyukai dan cinta terhadapnya. Tampilan secara fisik dari kaki sampai leher memang berbentuk manusia, berjenis kelamin wanita, karena tubuh yang dipakai oleh iblis memang tubuh dari si Nyai. Sedang bagian leher sampai kepala wajahnya begitu mirip seperti kambing bertaring bermata putih. Ke-14 orang pemanggil itu, mereka serentak berdiri memuji sang iblis dengan berbagai macam pujian yang agung. Mereka para kaum terpelajar dan juga kaum elit menghambakan diri mereka pada sang iblis. Lalu mereka pun saling mengucapkan permohonan sebagaimana permohonan seorang hamba pada tuannya atau seorang manusia pada dewanya. Sang iblis yang tengah duduk bersila di tengah-tengah altar mendengarkan semua permintaan para pemanggilnya. Suaranya apabila berbicara terdengar menggema, terkadang juga mengaum sebagaimana auman seekor singa. Sebagian di antara mereka meminta kedudukan, kekayaan, keabadian, kecantikan, serta keagungan, bahkan kecerdasan. Semuanya berebut membuat kontrak perjanjian pada sang iblis bahwa mereka mengimani satu kekuatan, satu mata yang mereka sebut sang agung bermata satu. Di dalam Islam menyebutnya adalah Dajjal. Semua yang berkumpul di situ adalah mereka yang ahli dalam berbagai bidang ilmu. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang pilihan dan setiap cabang ilmu memiliki satu wakil. Bila ia seorang ahli bangunan atau arsitek, biasanya dia akan menyelipkan simbol-simbol mata satu sebagai identitas dari penghambaan. Itu semua adalah bagian dari perjanjian mereka pada sang mata satu. Tujuannya untuk melahirkan energi sihir yang kuat sebagai penyambutan kedatangan si mata satu. Simbol-simbol tersebut bukan hanya simbol belaka, namun juga terkandung energi sihir untuk merusak akhlak serta akidah manusia. Mereka membangun tujuan baru, yaitu agama kebebasan, di mana manusia boleh lepas dari aturan agama serta hakikat keimanan. Jika setuju dengan perjanjian, maka sebagai timbal balik dari perjanjian, biasanya mereka akan meminta kekayaan serta kejayaan karir. Dan apabila mundur membatalkan perjanjian, maka tebusannya adalah kematian. Sang iblis sudah datang, akan tetapi doa mereka mengarah pada sang satu mata. Setiap anggota mewakili setiap pekerjaan, semua memiliki porsinya masing-masing, agar mereka dapat mengatur hidup dan tujuan manusia. Kegiatan pemujaan seperti itu bukan hanya terjadi di masa lalu saja, tetapi juga di zaman modern seperti saat ini. Contoh apabila seorang produser atau sutradara maupun artis yang memiliki perjanjian pada iblis, setiap kali mereka membuat cerita atau film atau klip video, bisa ditebak setiap karya mereka selalu menyelipkan simbol mata satu sebagai sihir, sehingga tidak jarang karya mereka akan digandrungi oleh kebanyakan manusia, terutama kaum anak muda. Kaum publik figur diolah menjadi berhala-berhala baru yang lebih nyata. Apabila zaman dahulu berhala manusia adalah patung dan gambar, berhala saat ini ialah mereka para publik figur. Dari sekian banyak artis atau penyanyi tidak sadar sebagian klip-klip video mereka menyelipkan unsur-unsur mata satu sebagai propaganda terhadap rusaknya akhlak manusia. Lantas bagaimana dari kalangan beragama? Dari kalangan beragama mereka memasukkan paham semua agama sama, tidak melulu agama Islam tetapi juga agama lainnya. Itulah kadang simbol-simbol agama mereka sisipi dengan simbol-simbol mata satu, baik itu secara nyata ataupun sembunyi-sembunyi. Di kalangan pemerintah serta cendekiawan, mereka menjadi kaki tangan dari kaum Illuminati, di mana ajaran-ajaran baru yang bersifat anti ketuhanan mereka masukkan kepada para murid dan siswa. Bahkan di kalangan pemerintah pun, mereka susupi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat para rakyatnya semakin menjauhi Tuhannya. Agenda mereka bukan hanya meliputi satu negara saja, tetapi meliputi seluruh dunia. Itulah tujuan dari berdirinya loji-loji Illuminati di seluruh dunia.
Tujuan akhir mereka adalah satu negara di bawah satu tatanan. Kaum ini di zaman modern disebut sebagai elit global. Mereka yang mengendalikan keuangan dunia dan juga keamanan serta internet. Contoh yang paling berhasil adalah menjadikan dolar sebagai mata uang dunia. Dengan begitu makin tersebar luaslah sihir mata satu ke seluruh penjuru dunia. Kembali ke cerita. Semua orang satu persatu mulai mengajukan permintaan termasuk analis. Kala itu dia mengajukan permohonan pada si iblis. Dia menunduk melangkah maju sebagaimana seorang rakyat pada rajanya. Wajah sang iblis terlihat bahagia, senyumnya seakan penuh kelicikan. Iblis merasa menang karena manusia yang menghadapnya telah tunduk dan akan menjadi pengabdi setianya. Aku meminta keabadian pada sang abadi, pinta analis. Wajahnya memandang penuh harap pada sang iblis. Tidak ada keabadian untuk manusia. Yang ada hanyalah umur yang panjang, karena tubuh kalian akan terus menua. Hanya kami kaum jin yang bisa memiliki keabadian umur sampai kiamat nanti. Jika begitu, aku meminta umur yang panjang. Umur panjang untukmu akan diberikan. Berapa umur yang aku dapat? Seberapa lama kamu ingin hidup? Ratusan tahun. Kamu akan mendapatkannya, wahai manusia. Analis tersenyum, kemudian dia memuji si iblis dengan berbagai pujian. Apa syarat yang harus aku lakukan, wahai sang abadi? Aku akan datang menemuimu untuk menyampaikan syarat umur panjang. Petrus terus membaca mantra. Dia masih tegak berdiri di tengah lambang pentagram dengan lampu-lampu lilin yang kembali hidup dengan sendirinya. Satu persatu permintaan kaum elit yang hadir di acara pemujaan dipenuhi oleh sang iblis. Meskipun tidak langsung, tapi sesuai janji sang iblis, mereka akan menerima hadiahnya saat pulang kembali ke rumah. Semua permintaan telah usai diajukan. Jantung manusia yang tadi dibawa untuk hadiah pada sang iblis lenyap begitu saja. Bersamaan lenyapnya sang iblis dari pandangan mata mereka. Usai acara pemujaan selesai, semua anggota kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan analis, dia pulang lebih cepat. Sedangkan Ganendra pulang seorang diri karena nyainya telah menjadi tumbal pemujaan mereka. Sesampainya di rumah, analis seperti mencium bau yang tidak biasa. Bau amis bercampur darah. Bau itu sama persis seperti bau yang tadi dia rasakan saat menyambut kedatangan sang iblis. Usai mengganti pakaian, analis menuju ke tempat tidur. Di atas tempat tidur, dia menemukan secarik tulisan yang ditulis di atas sebuah kulit yang basah. Kulit tersebut lebih mirip seperti kulit manusia, dengan tulisan yang berasal dari goresan darah. Analis yang penasaran segera menutup pintu rumahnya. Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia berharap tidak ada yang melihat apa yang telah dia dapati malam itu. Analis mengambil tulisan yang tadi tergeletak di atas tempat tidurnya. Dia pun duduk mencoba mencari tahu apa arti dari tulisan yang saat ini sedang dia sentuh. Daya analis berkerut, dia sama sekali tidak mengetahui arti dari tulisan yang saat ini sedang dia lihat. Tulisan ini aneh, gumam analis. Saat Laksmi mendekat, dia seperti melihat abjad berbahasa Arab. Tapi setelah dia perhatikan lagi, tulisan tersebut bukan bahasa Arab. Analis kebingungan, dirinya mencoba membolak-balikan isi tulisan yang berasal dari kulit manusia tersebut. Akan tetapi sebuah keajaiban terjadi. Dengan sendirinya, tanpa dia pelajari tulisan tersebut lambat laun menjadi tulisan yang bisa dia pahami. Padahal awalnya dia sama sekali tidak bisa membacanya. Analis membacanya dalam hati, dan usai membaca, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terasa panas. Panasnya seakan-akan membakar seluruh tubuh, terutama pada bagian lengan. Dia merasakan rasa yang luar biasa. Tulisan yang tadi masih dia pegang tiba-tiba meleleh dan jatuh mencair ke lantai. Analis merasakan ketakutan. Ada suara aneh seperti memburu. Matanya berputar mengitari mencari tahu. Entah dari mana datangnya sumber suara tersebut. Analis menyelidiki dengan telinganya. Mulai dari atas plafon, belakang lemari sampai pada dalam lemari. Saat dia sibuk mencari-cari sumber suara tadi, tiba-tiba saja tatapan matanya tertuju pada lantai marmer berwarna putih tulang di dekat kakinya. Bersamaan saat itu juga muncul sesosok makhluk aneh yang sangat menakutkan, keluar bagai parasit dari lantai dan menjalar ke atas sampai membentuk tubuh manusia.
Analis terkejut, segera dia melompat dari tempat duduknya, berusaha keluar dari dalam kamar. Akan tetapi makhluk itu berjalan lebih cepat menghampiri dirinya. Dia mendekati analis, mencium bagian kaki hingga ke bagian lehernya. Makhluk itu saat berjalan, langkahnya seperti gontai, kakinya kecil sekecil batang lidi. Lengannya lebih panjang dari kaki, di ujung jari ditumbuhi kuku hitam yang panjang dan juga berwarna pucat. Matanya terlihat menghitam, kulit tubuh pucat kehitam-hitaman seperti mayat yang terendam dalam air. Dan dari mulutnya terlihat susunan gigi yang runcing, yang juga berwarna hitam. Yang lebih menjijikan lagi, dari mulut itu keluar air liur bercampur dengan darah, berbau amis seperti sebuah nanah. Pada bagian rambut terurai basah menutupi sebagian wajahnya. Napasnya terdengar memburu seperti sulit bernapas. Analis yang sudah terpojok tidak kuasa untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya mati rasa, mulutnya seakan kaku seperti tersedek sesuatu. Selain tidak bisa bersuara, Analis juga tidak bisa bergerak. Pertahanan terakhirnya hanyalah tersandar pada dinding pintu kamarnya yang sudah terlanjur dia kunci rapat. Analis menahan napas, tak kuasa mencium bau darah yang bau, apalagi wajah mereka hanya terpaut beberapa sentimeter saja. Analis yang sangat ketakutan tidak tahu harus berbuat apa lagi, yang dia harap hanyalah pingsan agar dia bisa melupakan ketakutannya. Lasmi yang ikut melihat gugup setengah mati, nafsunya memburu. Dia juga ketakutan meskipun dia sadar makhluk tersebut tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat dengan jelas bentuk iblis wanita tersebut. Umurmu hanya bersisa 4 minggu lagi, ucap makhluk itu menyentuh pipi Analis dengan jari telunjuknya, kemudian membelai pipi Analis yang sudah mulai pucat akibat ketakutan. Berikan aku tumbalnya, atau jantungmu yang akan aku cabut sebagai gantinya. Makhluk itu mengancam. Saat berbicara, darah segar terus-menerus keluar dari mulutnya. Analis tidak kuasa menjawab, dia berusaha memejamkan matanya. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Siapkan jantung untukku saat aku kembali. Analis hanya mengangguk. Aku akan datang setelah kamu membawakan jantung untukku. Makhluk mengerikan itu mengancam Analis lalu pergi begitu saja meninggalkan jejak telapak kaki yang terlihat hangus seperti terbakar. Lepas dari rasa takut, Analis menumpahkan napasnya. Dia sama sekali tidak menyangka telah mengambil sebuah keputusan yang sangat mengerikan, bersekutu dengan iblis. Akan tetapi dia masih belum sadar telah mengambil sebuah pilihan mengerikan. Dia yang awalnya berpikir dengan memiliki kekayaan serta kecantikan, maka dengan memiliki hidup yang panjang dia bisa merasakan nikmat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Dia ingin hidup sepanjang zaman tanpa menua, tanpa sakit, tanpa takut. Akan tetapi teror telah dimulai, teror yang dia harus terima sendiri saat menyanggupi permintaan sang iblis yang akan datang meminta mangsa padanya. Analis merasa umurnya justru semakin pendek. Sebuah ancaman telah diarahkan padanya. Untuk memperpanjang umur, dia harus menumbalkan jantung keluarga. Dia harus memberikan jantung itu atau nyawanya sendiri yang akan diambil untuk menjadi budak iblis. Dan dalam keadaan bingung, Analis masih berpikir siapakah yang akan dia korbankan. Apakah pamannya, kakeknya, atau bahkan anaknya sendiri. Sebabnya dengan memberikan tumbal, umur serta tubuhnya akan terselamatkan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh iblis itu semua tujuannya semata-mata untuk menjerat manusia agar selalu berada dalam lingkaran permainan mereka para setan. Selepas sang iblis pergi, Analis langsung menjeburkan dirinya di pinggiran sungai berantas. Pada tengah malam itu juga, dia merasakan seluruh tubuhnya terbakar panas luar biasa. Keesokan harinya, Analis langsung mendatangi Ganendra Gandrapati. Dia berjalan dengan tergesa menaiki bendinya seorang diri. Para pekerja yang bekerja di rumahnya mulai merasa aneh dan heran melihat perilaku Analis. Yakni saat pagi-pagi buta, salah seorang pekerjanya melihat Analis tanpa sehelai benang pun terkapar di kamar mandi. Dia minta diguyur dengan air sungai untuk mendinginkan tubuhnya yang terasa sangat panas. Singkatnya, sesampainya di rumah Ganendra, Analis disambut oleh salah seorang penjaga rumah Ganendra. Mana Raden? Raden sedang di dalam nyonya, tapi beliau sedang tidak ingin diganggu. Aku akan ke sana, ucap Analis. Tapi nyonya, Tuan sedang tidak ingin diganggu. Tahan centeng itu. Tubuhnya menjadi tameng agar si nyonya tidak bisa masuk ke dalam kediaman Ganendra.
Aku ini istrinya, bentak analis, suaranya meninggi dan marah. Tapi, Tuan, centeng tersebut menahan ucapannya saat dia melihat rekannya di belakang memberikan isyarat agar membiarkan Nyonya Analis menuju ruang pribadi Ganendra. Baiklah Nyonya, centeng tersebut membiarkan dia berlari menuju rumah Ganendra. Analis menaiki tangga dan menggedor rumah suaminya tersebut. Saat membuka pintu kamar Ganendra, betapa kagetnya ia melihat Ganendra sedang memakan hati anaknya sendiri, anak kandung dari gundiknya terdahulu. Darah tercacar di lantai, sebuah belati teronggok di atas meja, penuh dengan darah yang masih meneteskan darah segar. Sedangkan di lantai, anak lelakinya yang masih berusia 10 tahun tergeletak tewas dengan kondisi dada berlubang. Ganendra yang terdidik tak mampu lagi mengelak. Dia terus saja melakukan kegiatannya memakan hati sang anak. Apa yang kamu lakukan? Aku terpaksa Analis, aku tidak kuat. Apa kamu juga merasakannya sama? Aku terbakar. Analis yang melihat Ganendra entah kenapa jiwanya seakan ikut terdorong. Dia begitu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ganendra. Dia pun ikut pula duduk dan memakan hati anak Ganendra. Perilaku mereka berdua benar-benar telah di luar kendali. Mereka berperilaku seperti setan. Mereka berdua menjadi kanibal. Apa yang dilakukan keduanya semata-mata akibat tidak mampu membendung rasa terbakar yang terus mereka rasakan pada area seluruh tubuh. Ada efek ajaib yang dirasakan oleh Analis saat dia ikut merasakan memakan hati orang. Perasaan terbakar yang sejak semalam mengantuinya hilang secara mendadak. Hanya ini satu-satunya cara agar aku bisa melewati rasa sakitku. Apa yang kamu minta? Tanya Analis. Aku meminta menjadi raja tanah Jawa berikutnya. Apa iblis itu mengabulkannya? Aku sudah mendapatkannya. Aku sudah membeli sebuah tanah luas untuk menjadi kerajaan pertama aku. Yang mana itu yang dimaksud Ganendra adalah tanah di seluruh Sumberwangi, tanah bekas kerajaan Blambangan yang dia dapat dari hasil korupsinya dengan mengorbankan rakyat sebagai tumbal dari kerakusannya sebagai manusia. Analis terdiam. Lasmi yang melihat kejadian tersebut akhirnya mulai paham. Ternyata setiap anggota memiliki permintaan sendiri. Analis diminta untuk memberikan jantung, sedangkan Ganendra disuruh untuk memakan hati sang anak. Artinya setelah ini, Analis akan mencari jantung seseorang untuk persembahan pada iblis. Sementara itu, Lasmi berpindah ruang dimensi. Dia kini berada pada sebuah malam yang berbeda, yang dimana dia dipertontonkan lagi dengan sebuah adegan dari perilaku kejahatan Analis. Ternyata nyawa pertama yang diambil oleh Analis adalah nyawa ayahnya sendiri. Saat orang tua yang telah renta itu tidur di atas dipan permadani, Analis mendatanginya dari belakang. Lengannya sudah bersiap dengan bantal untuk menutup wajah orang tua tersebut. Saat bantal ditekan pada wajah, ayah Analis terlihat mengejang akibat tidak mampu bernapas. Hanya perlu waktu tak lebih dari 5 menit, tubuhnya yang tadi berontak sudah tidak lagi berdaya lemah dan tidak bernyawa. Sehingga dia pun tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia mengambil belati dan merobek dada sang ayah, mengambil jantungnya secara utuh dan memakannya secara mentah-mentah. Ini adalah kedua kalinya dia memakan hati manusia. Entah kenapa saat memakan daging manusia, dia merasakan ada sesuatu yang membuat dirinya bergairah. Dia merasa kenikmatan yang luar biasa. Memakan hati manusia bukan lagi karena tuntutan syarat tumbal, akan tetapi dia lakukan karena dia benar-benar menyukainya. Bahkan dia menguliti daging sang ayah, kemudian memasaknya sebagai daging rawon untuk dia makan dan dijual pada tamu-tamu Belandanya. Apa yang dilakukan Analis dia lakukan berulang-ulang pada orang-orang yang berbeda. Membunuh telah menjadi keahliannya, bahkan dia begitu menikmatinya, mulai dari membunuh ayahnya sendiri, pembantunya, bahkan anggota keluarganya. Saat membunuh keluarganya bukan hanya umur panjang yang dia dapat, tapi dia juga merasakan sebuah nikmat tiada tara. Sampai akhirnya Analis membentuk sebuah kelompok rahasia baru, kelompok para kanibal, para pembunuh, pemuja, serta para pengabdi setan, yang mana setiap kegiatannya berorientasi pada sang iblis. Akhirnya dia menjadi seorang pemuka ahli spiritual, menjadi penghubung antara manusia dan iblis. Analis benar-benar memanfaatkan umur panjangnya sebagai manusia terkutuk.
Sehingga sekte yang dia bangun tersebar luas ke berbagai wilayah kerajaan Hindia Belanda dan terus berkembang ke berbagai negara di ASEAN, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Kaum sekte pemakan daging manusia ini pun anggotanya terus tumbuh sampai 250 tahun kemudian. Sekte ini pun ditumpas dan dibubarkan oleh seorang agen muda Indonesia yang bernama Galin. Spoiler, kisah tentang sekte ini akan dibacakan di cerita berikutnya. Singkat cerita, bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka mengundang sang iblis datang. Hanalis dan Gyanendra masih tetap mempraktekkan ritual membunuh dalam kehidupan mereka. Kini keduanya telah menjelma menjadi psikopat pertama di tanah Jawa. Bagi mereka membunuh bukan lagi sebuah tuntutan tumbal, tetapi telah menjadi ajang hiburan serta kegembiraan. Ditambah lagi, memiliki kekayaan yang berlimpah ruah tentu menjadi lebih mudah bagi Analis dan Gandrapati untuk mencari bangsa-bangsa baru yang kebanyakan adalah pelayan rumah tangga mereka sendiri. Membunuh yang awalnya karena sebuah keterpaksaan membuat mereka semakin lama semakin menikmati. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah, Gyanendra dan Analis selalu merasa ketagihan secara terus-menerus dan perlahan bertransformasi dari awalnya psikopat menjelma menjadi kanibal. Selain kebiasaan membunuh sebagai hiburan, membunuh juga bagian dari tuntutan ilmu hitam yang mereka pelajari. Hanalis dan Gyanendra selalu mempelajari serta mempraktekkan ilmu sihir ke dalam kegiatan sehari-hari. Keduanya memiliki ketangguhan ilmu hitam dan mengajarkannya pada pengikutnya. 47 tahun telah berlalu, usia Gyanendra kini telah lebih dari 70 tahun. Pembunuhan sudah tidak lagi terhitung jumlahnya. Meski telah berulang kali berurusan dengan Veldopin atau polisi Hindia Belanda pada zaman itu, tetapi uang telah menjadikan mereka kebal dari segala tuntutan hukuman. Apalagi status Gyanendra sebagai salah satu orang kaya di tanah Hindia Belanda. Tentunya secara otomatis, hukum akan berpihak pada mereka berdua. Sementara itu, Gyanendra meninggal di usia yang ke-70 tahun. Dia tewas di tangan istrinya sendiri yakni Analis. Sang istri meski usianya mendekati 60 tahun, tapi dia sama sekali tidak menua. Analis tetap terlihat muda dan cantik. Cita-cita Analis untuk menjadi manusia dengan umur yang panjang telah tercapai. Meskipun ada harga mahal yang harus dibayar setiap 4 tahun sekali. Keduanya selama menikah telah dianugerahi 4 orang anak, 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Anak tertua bernama Van de Gandrapati, keturunan Belanda Jawa generasi kedua dari Analis dan Gyanendra. Dia bersekolah di salah satu sekolah elit anak-anak kaya Belanda di Surabaya. Pada malam yang kelam, di tahun ke-47 tahun mereka mengabdi pada sang iblis, terjadi perkelahian hebat antara Analis dan Gyanendra. Analis tidak ada pilihan lagi untuk mencari tumbal selain anaknya sendiri. Yang dia bisa lakukan adalah membunuh anak-anaknya. Untuk 3 nyawa dia akan mendapatkan 12 tahun hidup tanpa merasakan sakit. Rencana itu ditentang keras oleh Gyanendra hingga keduanya mencoba saling bunuh satu sama lain. Analis yang mulai kembali merasakan efek terbakar pada sekujur tubuh tidak lagi memiliki kuasa untuk membendung rasa sakit. Dia benar-benar tidak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit itu. Satu-satunya cara dialah menyerahkan jantung anak keturunan. Memakan hati manusia tidak membuatnya sembuh karena sifatnya hanyalah sementara. Selama ini untuk menyembuhkan dirinya dari rasa panas terbakar, Analis telah membantai seluruh keluarganya yang memiliki hubungan darah langsung dengan dirinya. Korban pertama ayahnya sendiri, lalu berlanjut pada ibu, saudara, dan beberapa orang sepupu, sampai dia tidak memiliki lagi keluarga sedarah, kecuali yang tersisa darinya hanyalah 4 orang anak kandungnya, anak-anak buah hati dari pernikahan dirinya dengan Gyanendra. Malam itu tanpa sepengetahuan siapapun, Analis mulai menculik anak-anaknya sendiri. Dia membawa anak nomor 2, 3, dan keempatnya. Ketiga anaknya tersebut dia bawa menuju ke sebuah bangunan kosong di belakang rumah, tempat biasa dia memanggil sang iblis sebagai bentuk penyerahan tumbalnya. Di tempat itu, dia membunuh ketiga anaknya secara brutal dan mengerikan. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Analis benar-benar menjadikan anaknya sebagai tumbal keserakahannya. Ketiga anaknya dia bunuh tanpa belas kasihan, hingga ketiganya meregang nyawa di tangan ibunya sendiri. Dari 4 orang anaknya hanya menyisakan Van de Gandrapati yang tengah bersekolah di Surabaya.
Ketiga anaknya itu adalah korban ke-18 yang dia korbankan untuk sang iblis. Jika tidak ada lagi darah keturunan yang bisa dikorbankan, maka dia akan menua seperti manusia pada umumnya. Hanya saja dia tetap akan diberi umur panjang, seperti perjanjian awalnya dengan sang iblis. Tepat di malam 1 Suro, di saat bulan berada dalam kondisi terlihat besar dan lebar di langit, malam itu langit di desa Sumberwangi gelap gulita. Sepertinya mesin listrik milik pihak pabrik sedang mengalami kerusakan. Hujan gerimis tengah membasahi bumi, hingga membuat mobil yang ditumpangi oleh Van Dirk tak mampu lagi melaju dengan maksimal. Suara rintik hujan terdengar menghantam atap genteng tanpa jeda, ditambah lagi jalanan yang sepi. Van Dirk yang malam itu dijemput oleh sopir kebun dari distrik Sumberwangi, terpaksa pulang tengah malam. Keesokan harinya dia akan bertemu dengan keluarga besar Heaven Herold, wanita Jawa Belanda yang rencananya akan dipertemukan dengan dirinya untuk memulai proses perkenalan pertama. Van Dirk dan Heaven Herold dijodohkan oleh Gandrapati dengan sahabatnya seorang Belanda. Van Dirk yang turun dari mobil kereta terlihat bersemangat, di balik wajahnya terlihat suasana hati yang bahagia. Kemudian dia memanggil mamanya sambil mengetuk pintu. Dikarenakan keadaan yang gelap gulita, Van Dirk mencoba mencari penerangan menggunakan api obor yang sering disulut di depan pagar rumah. Bermodalkan cahaya api, Van Dirk mendorong pintu rumah dengan sedikit berjuang. Rumahnya tidak terkunci, namun ketika dibuka seperti ada sesuatu yang menahan daun pintu dari dalam, sehingga dia harus mendorong dengan kuat daun pintu tersebut supaya terbuka. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Van Dirk. Di balik pintu dia mendapati sesosok mayat yang sudah hampir membusuk. Karena curiga, Van Dirk menggerakkan lampu obornya dan mengarahkan ke arah mayat itu. Dia mencoba mengenali wajah siapa yang sudah menggejal pintu rumah orang tuanya. Perlahan Van Dirk coba mengenali wajah dari jenazah, dan betapa terkejutnya ia saat melihat wajah dari jenazah tersebut. Ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Van Dirk pun berteriak memanggil nama ayahnya. Dia kaget setengah mati. Dia duduk bersandar lemas tidak berdaya pada dinding. Dia hampir tidak bernapas dibuatnya melihat sang ayah sudah tidak bernyawa. Van Dirk yang panik, dia mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Merasa telah terjadi sesuatu yang tidak beres, pertama yang Van Dirk ingat adalah adik-adiknya serta ibunya. Dia pun segera berlari menuju ke kamar ketiga adiknya dengan perasaan khawatir serta was-was. Saat pintu kamar dibuka, ternyata Van Dirk tidak mendapati ketiga adiknya. Lalu dia menuju kamar sang ibu. Lagi-lagi dia tidak mendapati siapapun. Wilson, Tek, Natasha. Van Dirk berteriak memanggil ketiga adiknya. Dia pun berlari sambil memeriksa satu persatu kamar serta ruangan di rumah. Van Dirk terus mencari semua ruangan di dalam rumah dia periksa. Bahkan dia mencari ke berbagai tempat di luar rumah, namun tidak ada tanda-tanda dari ibu dan ketiga saudaranya. Satu-satunya tempat yang belum dia telusuri adalah rumah kosong di belakang rumah utama. Rumah belakang itu juga milik ayah dan ibunya. Akan tetapi selama ini mereka sangat dilarang mendatangi rumah tersebut, apapun alasannya. Bila sampai ketahuan mendekat saja, ayah dan ibunya dulu pasti akan marah dan juga mengamuk. Demi menjawab sebuah rasa penasarannya, dia tidak pedulikan lagi aturan keluarga. Dia pun mencoba masuk, dia mendorong pintu bangunan itu, tetapi tubuhnya tidak mampu. Van Dirk pun mencari benda apa saja yang bisa membantunya untuk membuka pintu rumah besar itu. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah cangkul, maka dia pun dengan bersusah payah membongkar kunci rumah hingga terbuka. Dalam keadaan basah kuyup oleh hujan dan keringat, Van Dirk telah masuk ke dalam ruangan terlarang itu. Saat dia masuk, yang pertama dia rasakan adalah perasaan tidak nyaman. Seluruh bulu kuduknya berdiri, dia merasakan sebuah aura yang tidak biasa, penuh dengan aura mistis. Gelap, lembab, serta menakutkan. Meskipun awalnya ragu-ragu, namun dia tetap memberanikan dirinya mencari tahu jawaban atas hilangnya ibu serta ketiga adiknya. Dia masih terus memanggil mereka semua. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Perlahan dia berjalan hingga dia pun menemukan lantai yang penuh dengan bercak darah. Karena penasaran, Van Dirk coba mencium bercak merah tersebut. Dari baunya dia dapat menebak bahwa itu adalah darah kental yang sudah mulai hendak mengering. Jantung Van Dirk deg-degduk tidak karuan. Air wajahnya diliputi kemarahan, antara takut dan juga penasaran.
dia mengangkat obornya lebih tinggi. Saat cahaya meninggi, jangkauan matanya semakin meluas dan betapa terkejutnya Vander. Dia mendapati adik-adiknya tewas dengan kondisi yang mengenaskan, dengan kondisi jenazah yang rusak dan bagian dada yang sudah berlubang. Vander yang menyaksikan segala kebengisan itu berteriak histeris di tengah malam itu. Suaranya melolong bagai suara serigala yang lapar. Dia menangis seorang diri dalam ruangan gelap. Lasmi yang melihat kakek buyutnya seakan tak kuasa menahan tangis. Analis telah benar-benar buta. Dia benar-benar telah menjadi budak iblis sehingga lupa akan segalanya, bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Lasmi semakin jauh berada di dimensi kuantum. Rasanya dia semakin tidak kuasa menyaksikan segala ketamakan yang telah dilakukan oleh analis. Betapa sakit hati dia rasakan mengetahui leluhurnya berasal dari keluarga pembunuh dan juga pemuja iblis. "Bisakah aku kembali?" tanya Lasmi pada dirinya sendiri. "Perjalananmu belum sampai, Do," jawab Bakor. Meskipun Lasmi tidak bisa melihat, tapi dia dapat mendengarkan dengan jelas suara Bakor membimbing dirinya. Kematian seluruh anggota keluarga serta hilangnya sang ibu membuat Vander menyelidiki sendiri apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan keluarganya. Di rumah kosong tepat di tengah ruangan, Vander mencurigai ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Siang hari usai mengubur ayah dan adik-adiknya, dia memporak-porandakan ruangan kosong tersebut. Dia mencari tahu apa yang sesungguhnya tengah terjadi di ruangan itu selama ini. Di tiap-tiap dindingnya terlukis beberapa tulisan yang selama ini tidak dia pahami. Bahkan dia sampai meminta bantuan seseorang, lelaki bergelar haji, untuk membacakan aksara yang mirip seperti tulisan Arab tersebut. Akan tetapi, lelaki yang bergelar haji itu sedikit pun tidak mengenai tulisan itu. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh kaligrafi tulisan serta lambang mata satu, belum lagi beberapa gambar berbentuk segitiga dengan cahaya mata menyinari di atasnya. Dalam lukisan tersebut, dia banyak sekali mendapati beberapa proses ritual dan pemujaan, mulai dari memakan hati, mengambil jantung, bahkan memotong-motong tubuh manusia. Vander menelisik semua isi dalam ruangan tersebut dan membuka beberapa kotak-kotak rahasia yang tersimpan dalam ruangan. Semakin dia pelajari, semua rentetan bukti semua mengarah pada ibunya, hingga Vander sendiri yakin bahwa selama ini ayah dan ibunya telah lama bersekutu dengan iblis. Dan atas penyelidikan Stan Politi, semua bukti mengarah pada ibu kandungnya sendiri. Ibunya adalah pelaku tunggal pembunuhan ayah dan ketiga saudaranya. Ibunya yang saat ini hilang entah kemana, dialah pelakunya. Belum cukup seharian Vander membongkar dan mencari tahu semua rahasia dalam rumah itu. Tanpa sengaja matanya tertuju pada ruang kecil yang dikelilingi oleh dinding tebal dengan lubang perapian tanpa pintu. Dengan bermodal palu godam, Vander membobol dinding ruangan perapian itu. Satu dinding hancur, ternyata dia mendapati puluhan tulang belulang tengkorak manusia dengan kondisi terbakar. Rupanya ruangan ritual itu selama ini mereka gunakan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah sebagai persembahan ilmu hitam ayah dan ibunya. Singkatnya 8 bulan usai kejadian pembunuhan terhadap seluruh anggota keluarganya, Vander masih mencari ibunya yang menghilang bak ditelan oleh bumi. Ada banyak pertanyaan di kepala Vander yang belum terungkap tentang apa yang sudah diperbuat ayahnya dan ibunya hingga membunuh puluhan orang. Sebenarnya untuk apa? Harta Gyanendra yang berlimpah tidak ada lagi yang mewarisi selain Vander seorang. Usai mengumpulkan semua harta kekayaan milik sang ayah, Vander mengambil sebuah pilihan tersulit dalam hidupnya, antara melanjutkan atau memutuskan untuk berhenti sekolah. Di usianya yang ke-27 tahun, Vander harus menunda pernikahan dirinya dengan Heaven Herald. Dia ingin lebih fokus untuk mengurus seluruh aset keluarga agar tidak hilang begitu saja. Perkebunan di desa Sumberwangi masih berupa tanah kosong, hanya ditumbuhi hutan pinus dan akasia liar. Belum ada pohon karet serta komoditi hasil alam lainnya. Di desa itulah tempat yang dicita-citakan oleh Gyanendra sebagai batu pijakannya untuk membangun kerajaan barunya di atas tanah Hindia Belanda. Di tangan Vander, cita-cita Gyanendra pupus. Vander merubah fungsi tanah menjadi perkebunan karet dan kopi. Kebetulan pada masa itu, dua hasil alam tersebut sangat dibutuhkan di Eropa. Baginya terlalu berat untuk melanjutkan cita-cita sang ayah.
Bermodal ilmu pengetahuan di bidang pertanian yang dipelajari saat menjadi mahasiswa, ditambah lagi dengan sedikit kepiawaian dalam berbisnis, Vander mengubah tanah ayahnya yang luas menjadi perkebunan karet dan kopi yang besar. Lelaki muda itu menjadi orang pertama yang terdaftar dalam legalitas hukum Hindia Belanda sebagai pendiri dan pemilik perkebunan paling luas di seluruh tanah Jawa. Sejak kematian seluruh anggota keluarganya, Vander terus mencari tahu keberadaan Annelies yang adalah ibu kandungnya. Rasa penasarannya masih belum terjawab. Bagaimana bisa ibunya dengan begitu tega membunuh semua saudaranya, yang tidak lain adalah darah keturunan Annelies sendiri. Namun sulitnya mencari informasi tentang rahasia keluarga, Vander mulai menyelidiki sendiri semua misteri yang selama ini telah disembunyikan oleh keluarganya. Hingga sampai akhirnya Vander mendapatkan jawaban dari pertanyaannya selama ini, bahwa ayah dan ibunya adalah anggota dari sekte ilmu hitam. Mereka juga adalah kanibal serta pembunuh berantai yang telah membunuh lusinan manusia yang tidak berdosa.